Hey, minasan, kembali lagi sama Nafka di sini. Kali ini kita akan baca cerpen misteri nyata yang ke-7. Ya, yang ke-7. Judulnya Feeling 2. Ini gambarnya itu Coki C-O-K-Y-E. Oke, mari kita mulai. Hai, namaku Crescentia L, umurku 15 tahun dan saat ini aku hampir lulus SMP. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 11 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 6 SD. Aku mempunyai seekor anjing bernama Cokie. Dia besar, gemuk, dan memiliki bulu yang cukup tebal berwarna coklat. Ya, Cokie ini dibacanya sebenarnya Coki. Cuma untuk membedakan dengan Coki yang satunya, jadi aku sebut yang ini Cokie, gitu ya. Lanjut. Aku sangat senang melihat gerak-geriknya yang lucu dan terkadang juga aneh. Kata ayahku dulu waktu aku masih berumur beberapa bulan, ayahku melihat seekor anjing betina yang sedang melahirkan di selokan depan rumahku. Lalu setelah selesai melahirkan, anjing betina itu menggendong anaknya satu persatu kembali ke rumah majikannya. Tapi anjing yang terakhir tidak kunjung dijemput. Karena ayahku senang memelihara anjing, maka anjing yang terakhir itu ia ambil dan dibawanya ke rumah majikan anjing betina tadi. Oke, jadi diambil, dianterin gitu ya, karena kasihan tinggal satu kok nggak diambil-ambil gitu kan. Lanjut. Kebetulan majikan anjing betina itu adalah teman ayahku, jadi anjingnya diberikan kepada ayahku. Udah dianterin, dikasihin ternyata. Oke, lanjut. Sebenarnya aku udah lupa dari mana asal usul Cokie. Ya, sebenarnya dulu papaku pelihara anjing sampai 6 kalau nggak salah. Aku pernah diceritain pokoknya udah kayak pasukan gitulah, punya anjing banyak. Apalagi rumahnya di pasar kan, mereka cari snack sendiri kalau siang di pasar. Jadi dulu di desaku itu anjingnya boleh dilepas, dibiarin berkeliaran tanpa rantai, tanpa majikan, kayak kucing gitulah pokoknya dibiarin. Dulu boleh, terus sekarang udah gak boleh. Sekarang ada anjing bisa-bisa dibunuh. Kecuali kalau malam, kadang itu masih ada beberapa sih. Itu pun anjing yang liar banget, galak, dari hutan salak. Iya begitu. Lanjut. Lalu anjing itu tumbuh besar bersama keluargaku dan umurnya pun dianggap sama denganku. Ya, jadi tahun 2000 aku masih bayi dan si Cokie ini dilahirkan di depan selokan. Ya. Jadi dianggap aja umur kita sama gitu lah. Mungkin beda beberapa bulan kan, tapi dianggap sama udah. Dan saat ini usia kami 11 tahun. Seperti biasa, setelah pulang sekolah, aku selalu melihat kondisinya dan bermain atau sekedar curhat dengannya selama beberapa jam. Ya, aku ini absurd, dari kecil absurd banget. Suka banget ngajak hewan untuk cerita. Kayak, bisa dibilang sebenarnya mereka itu ngerti kita cerita apa gitu loh. Kayak, mereka itu kayak ini loh, kayak bayi yang belum bisa ngomong. Mereka itu otaknya segitu. Jadi mereka paham apa yang kita omongin. Ya itulah kenapa aku suka ngomong sama anjing. Karena dulu aku tuh sebenarnya pengen punya adik kan, tapi ya bagaimana, kondisi situasi tidak memungkinkan. Jadi aku tidak punya adik dan akhirnya biasa main sama anak kecil sih. Cuma lebih kalau main sama anak kecil kan paling kalau saudara datang. Kalau hewan kan setiap hari, setiap saat. Jadi kayak lebih familiar dengan hewan begitu. Lanjut. Tapi kali ini, tak seperti biasanya, Cokie terlihat lemas dan nafsu makannya berkurang. Aku mencoba memberinya air gula, obat cacing, dan susu di setiap hari yang berbeda. Ya, jadi untuk orang yang biasa main sama hewan, biasanya tahulah ketika hewan itu tiba-tiba kok sepertinya tidak sehat, sepertinya tidak seperti biasanya gitu kan. Nah, andalanku itu dulu selalu kasih air gula. Entah itu kucing sekarat atau anjing masuk angin atau kucing masuk angin, biasanya aku kasih air gula. Karena katanya, kata nenek sama kakekku dan kata bibiku itu katanya kalau air gula itu menambah energi. Jadi ya aku sering kasih air gula ke hewan-hewan yang masuk angin gitu atau lagi sekarat. Dulu aku juga sering kalau aku lagi kayak lemes gitu, aku minum air gula. Dan emang menambah energi sih menurutku. Manusia juga begitu ya, jadi sebenarnya itu dasarnya dari manusia ya, jadi hewan dimanusiakan gitulah. Terus waktu itu dikira cacingan juga kan, jadi coba dikasih obat cacing. Terus
untuk apa ya, untuk kekuatan, karena mungkin dia kurang suka makan. Aku lupa kenapa waktu itu dikasih susu, aku lupa. Biasanya susu itu kalau udah bener-bener tidak bisa makan atau nafsu makannya berkurang, biasa aku kasih hewan itu susu. Lanjut, namun kondisinya semakin lama justru semakin memburuk. Lalu 8 hari kemudian Chokie terlihat mulai pulih dari penyakit anehnya. Oh, karena sakit, jadi dikasih susu. 8 hari pulih. Lanjut, aku senang karena dia mulai sembuh, tapi keesokan harinya aku tiba-tiba saja sakit panas dan pusing tanpa sebab. Setelah pulang sekolah, aku hanya melihat kondisi Chokie sebentar dan langsung pergi ke kamarku untuk tidur. Berharap saat aku terbangun dari tidurku, aku dan Chokie akan segera sembuh total. Lanjut, tepat pukul 12.30 siang, ayahku membangunkanku. Aku merasa ada yang tidak beres dan hatiku terasa sakit. Belum lagi suhu tubuhku bertambah panas dan pusing di kepalaku semakin menjadi-jadi. Aku lalu bertanya pada ayahku, baru jam segini kenapa aku udah dibangunin? Kan biasa aku bangun sore kan, kalau tidur siang tuh biasa bangun jam 5, jam 6 gitu. Ya, kenapa ini jam 12.30 udah dibangunin, kan aneh. Lanjut. Lalu ayahku menjawab, tuh, Chokie udah meninggal. Saat mendengar jawaban itu, aku langsung sembuh total. Ya, bahkan feelingku ke hewan peliharaan juga ya, sungguh sangat wow sekali, mencengangkan sekali. Aku aja udah lupa. Aku udah lupa dengan cerita ini. Kalau aku nggak nulis waktu itu, mungkin aku lupa total. Ini karena baca aku jadi sedikit ingat. Lanjut. Dan karena tidak percaya pada perkataan ayahku, maka aku langsung melompat dari tempat tidurku dan bergegas lari menuju halaman belakang rumah, tempat biasa aku dan Chokie bermain bersama. Setelah sampai di tempat itu, aku langsung diam membisu tanpa gerakan sedikit pun sambil menatap tajam ke arah tubuh anjing kesayanganku yang sudah kaku. Air mataku mulai mengalir deras membasahi pipiku, dan hati kecilku hanya dapat berteriak kepada Tuhan tentang kejadian ini. Aku tak percaya Chokie meninggalkanku secepat ini, padahal beberapa hari lagi kami akan merayakan ulang tahun kami yang ke-12. Sorenya Chokie dikubur di samping rumahku. Aku hanya dapat menaburkan bunga dan berdoa pada Tuhan agar Chokie dirawat dengan baik di alam sana, agar Chokie tak ikut sedih saat aku sedang menangisinya. #kejadian saat aku berumur 11 tahun, kelas 6 SD, Rabu 22 Februari, Jumat sampai Jumat 2 Maret. Jadi Rabu 22 Februari itu kejadian ketika Chokie mulai lemah, dan Jumat 2 Maret itu tanggal meninggalnya Chokie. Ya, itu sangat berkesan sih, itu kematian pertama anjing peliharaanku. Kalau kucing aku udah biasa ya, udah kayak hafal banget. Tapi kalau anjing itu pertama kalinya, terus si Chokie itu baru yang kedua kalinya. Jadi Chokie dan Chokie. Ya, sekian cerita kali ini. Aku agak masih membayangkan waktu itu seperti apa. Aku udah lupa beneran. Cuma ada beberapa ingatan yang muncul, tapi tidak semuanya, tidak lengkap. Ya, sekian cerita kali ini. Bye minasan.